Yang saya hormati Pak Mamun Amin, Pak Haji Rimbawan, Pak Arik Agus, dan juga Pak Budi Siswanto. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang pertama saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf suaranya agak hilang karena sudah dari pagi ngomong terus. Begitu saya tadi datang, yang saya lirik dari tadi adalah yang pakai baju merah. Tulisan di belakangnya adalah Back to Anies. Back Anies to Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama pasti saudara-saudara mengikuti bagaimana proses saya menjadi calon gubernur yang awalnya memang tidak ingin jadi calon gubernur. Jadi saya memang salah satu yang mendukung Mas Anies. Bahkan kalau saudara-saudara ingin tahu dan boleh dicek Mas Anies, anak saya yang sekarang jadi Bupati Kediri, lahir itu yang nungguin berdua saya sama Mas Anies. Jadi dari situ silakan ditafsirkan sendiri hubungan itu. Jadi saya sama Mas Anies dan juga gubernur-gubernur yang lain, prinsipnya saya pasti akan melanjutkan hal-hal baik dari seluruh gubernur. Apa yang baik dari Bang Foke, apa yang baik dari Bang Yos, Mas Anies, Pak Jokowi, Pak Ahok, pasti saya teruskan. Saya betul-betul kalau jadi gubernur ingin melanjutkan legacy Mas Anies yang paling utama, itu JIS, Jakarta International Stadium. Maka di JIS itu nanti begitu MRT-nya mentok sampai Ancol, bukan hanya ke kiri ke Marina, tetapi juga harus ke kanan, ke JIS terus sampai dengan Tanjung Priok, dan ini akan menjadi rute yang sangat padat sekali. Dan itu sangat menguntungkan. Kenapa JIS harus ada transportasi umum yang baik? Karena kalau ada MRT, ada LRT, KRL-nya tidak 30 menit sekali, sekarang 30 menit sekali. Kita buat 5 menit sekali dari kota ke Ancol. Maka yang namanya JIS itu akan menjadi tempat yang banyak sekali dikunjungi orang. Karena sangat mudah dijangkau dari mana saja. Sehingga dengan demikian itulah legacy Mas Anies. Kalau orang nanya, terus legacy Mas Pram apa? Saya jawab sederhana aja. Legacy saya menyelesaikan yang belum diselesaikan oleh Mas Anies. Termasuk Kalijodo. Kalijodo apapun itu adalah legasinya Pak Ahok. Maka saya akan lanjutkan lagi. Kalijodo sekarang udah menjadi remang-remang. Harus kita perbaiki lagi, dan untuk itu Kalijodo kita sempurnakan, kita untuk skateboard baru dan sebagainya. Termasuk di tempat ini ada Eco Park, itu adalah peninggalannya Mas Anies. Harus disempurnakan. Bagaimana dengan Bang Yos? Banjir Kanal Timur itu, dengan Bang Foke, banjir Kanal Timur itu adalah legasinya Bang Foke. Maka saya akan perbaiki, sempurnakan sesuai dengan tujuan awal. Sehingga dengan demikian kalau ada orang yang menanyakan ke saya apa yang akan dilakukan, saya akan melanjutkan hal-hal baik dari gubernur yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mamun dan teman-teman sekalian, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Saya udah keliling lebih dari 250 titik, udah lebih. Apa persoalan di bawah? Kartu Jakarta Pintar, kartu lansia, Dasawisma, Cumantik, PKK, Posyandu, dan macam-macam. Sebagai contoh, kartu Jakarta Pintar yang dulu dapat tiba-tiba hilang. Nggak ada alasan babi bu, tiba-tiba hilang. Kalau mau ngurus kemana? Ke Rawa Bunga. Datang ke Rawa Bunga pagi-pagi ngantri 3, 4, 5 jam nggak selesai. Di pingpong kanan kiri. Akhirnya frustasi sendiri. Kalau saya jadi gubernur, nggak akan saya beri kesempatan untuk Rawa Bunga. Harus selesai di kecamatan masing-masing. Ada 44 kecamatan, ngapain? Untuk pendataan diselesaikan di Rawa Bunga. Ribet. Bikin capek-capek dan nggak selesai.
termasuk lansia. Banyak sekali lansia yang harusnya dapat tidak dapat, yang harusnya tidak dapat malah dapat. Bu, sini bu, sini. Bu, cepat bu, maju bu, maju bu, cepat bu, maju bu. Ibu penyanyi dangdut, bu. Coba nyanyi satu lagu ke saya bu. Tapi nggak ada saweran bu. Kalau saya sawer nanti dipanggil Bawaslu. Bu, saya mau tanya, apa yang dikeluhkan ibu kepada pemerintah yang ada? Saya ngurus KJP sampai sekarang nggak dapat apa-apa. Dulu dapat. Ibu termasuk warga yang tidak. Enggak juga, PKH ya. PKH dapat. PKH kan dari pemerintah pusat. Ya. Sekarang ibu masih pengen dapat KJP. KJP. Anaknya berapa bu? Nggak ada yang dapat satu pun. Satu yang dapat. Baik, saudara-saudara sekalian, yang seperti ini pendataannya nanti tidak perlu sampai di Rawabunga. Yang mendata adalah di kecamatannya masing-masing. Dan ini sebenarnya bagian dari tugas Dasawisma untuk keluarga yang mampu atau tidak mampu. Makanya ibu kalau sama Dasawisma jangan dimusuhin. Seringkali Dasawisma kerja ini kan dicemberutin oleh warganya. Betul. Wah. Enggak. Saya karena suara habis jadi nggak bisa ngotot-ngotot. Baik, Bu, nanti kalau saya jadi, saya akan datang lagi ke tempat ini, Bu. Karena bagi saya betul-betul ingin menyelesaikan itu. Jadi saya tidak menyajikan membuat Jakarta bangunannya lebih mentereng, lebih mewah, lebih megah. Enggak, saya akan menyelesaikan yang hal-hal dari bawah tadi. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Dasawisma, Posyandu, PKK, termasuk insentif untuk RT RW akan dikalikan 2. RT dari 2 juta menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5 juta, Jumatik Dasawisma dari 500 menjadi 1 juta. Untuk PKK dan Posyandu terus terang belum ada pergubnya. Nanti kita buat pergub supaya ibu-ibu sekalian tidak hidup dari dana hibah saja, tetapi ada payung hukumnya. Sebentar Bu, sini aja Bu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, termasuk di RT RW kita akan pasang CCTV. Kenapa dipasang CCTV? Supaya satu, tidak ada pencurian, maling dan sebagainya. Karena siapapun yang akan melakukan ketahuan bersama. Yang kedua, kekerasan. Yang ketiga, bullying. Yang keempat, ini yang saya paling khawatir, narkoba. Kepada anak-anak kita semua harus kita lindungi. Sehingga dengan demikian inilah yang kita lakukan. Tapi ada kelima, kalau Pak RT, Pak RW lirik-lirik akan ketahuan. Kalau diawasi bareng-bareng. Sehingga transparansi inilah yang menyebabkan negara dimanapun kriminalitasnya pasti menurun. Termasuk saya akan punya program bagi semua pelajar untuk kalau pusat ada yang namanya makan siang gratis. Kalau untuk Jakarta karena dananya ada, Pak Mahmud dananya sudah ada. Dana APBD kita itu 91 triliun, gede banget. Dibandingkan dulu zaman Bang Foke ini gede banget. Maka sarapan pagi akan disiapkan oleh pemerintah Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir dari saya mohon maaf, saya masih punya ada 1, 2, 3 acara lagi. Setiap hari amin. Menang Pak. Ibunya mana ada? Oh, karena dari tadi muji-muji saya kasih. Makasih Bu ya, makasih. Baik, saya kalau ada yang tanya nanti satu ya. Tapi sebelumnya saya begini. Saya terus terang nggak mau menjanjikan yang di langit. Dan saya tidak mau juga berimajinasi. Saya maunya kerja yang real. Dan untuk itu nanti ini mohon maaf terakhir untuk memberikan pertanyaan kepada saya kalau ada. Kami persilakan. Silakan Bapak. Monggo. Sebutkan nama dan asalnya Pak. Terima kasih, selamat sore. Nama saya Ramlan Pak. Kebetulan saya juga warga Tebet dan saya
kebetulan juga di pengurus ketua RT. Dan saya menginginkan Pak Pramono menjadi gubernur di DKI. Tangan buat Pak Pramono. Dari semua tadi yang saya dengarkan, saya kira ada salah satu yang paling penting Pak untuk di wilayah atau di masyarakat warga Jakarta tentang BPJS kesehatan khususnya yang gratis. Jadi begini Pak, itu BPJS yang gratis itu pasien masuk tapi ada jangka waktu belum sembuh udah disuruh pulang. Dan pada akhirnya dia pulang di rumah mati di rumah. Jadi dia nggak mati di rumah sakit karena udah waktunya habis, dianggap habis, dia pulang di rumah sampai di rumah tuh mati. Itu terjadi sama ponakan saya sendiri. Ya, bapak. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting Pak, karena tolong dipastikan ke rumah sakit. Kalau pasien itu memang belum sembuh, jangan disuruh pulang. Kalau disuruh pulang belum sembuh, dia meninggal di rumah, itu sama aja dengan pembunuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya kira kalau Bapak di sini bisa menyelesaikan masalah ini, satu putaran Pak Pramono pasti jadi gubernur. Amin. Terima kasih. Pak Ramlan yang saya hormati, Bapak sini aja Pak. Satu, memang keluhan seperti ini saya dapatkan di mana-mana. Ada ketidakadilan bagi pemegang kartu BPJS yang di kelas yang biasa. Kadang-kala belum sembuh sudah disuruh pulang, obat-obatannya juga nggak diberikan secara gampang. Maka dalam program saya juga ada yang pasukan putih untuk membantu yang seperti itu, termasuk mengintegrasikan data. Sebab banyak yang mengantri untuk masuk ke rumah sakit aja lama sekali, nggak selesai-selesai. Sehingga kami akan punya program itu secara khusus dan kami minta pelayanan BPJS-nya benar-benar diperbaiki, disempurnakan. Karena kami tahu apa yang disampaikan oleh Pak Ramlan itu memang betul. Nanti kami akan perbaiki itu Pak Ramlan. Dan yang paling penting adalah apapun nggak boleh ada diskriminasi. Nggak boleh ada diskriminasi. Maka dengan demikian, kenapa lebih berkeinginan untuk menyelesaikan program-program yang dihadapi masyarakat? Karena saya menemukan Pak Mamun, inilah persoalan real Jakarta. Kalau untuk bangun Gatot Subroto, Sudirman, Tamrin udah banyak yang mau lah. Nggak usah diapa-apain aja, itu pasti bagus. Tetapi yang begini, pimpinan itu harus hadir. Nanti saya akan kesini lagi Pak Ramlan. Terima kasih. Saya mohon maaf ya, nggak bisa sampai ini karena saya masih ada 3 ajang lagi. Terima kasih, saya mohon doa, mohon supportnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.